Alhamdulillah, semoga sahabat inspiratifku dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu semangat dalam beraktivitas. Saya Saddam Hussein di kesempatan kali ini akan mengisahkan tentang wanita karir yang mapan yang belum mempunyai pasangan di usia 35 tahun. Bagaimana penyajian kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Rina Mariani, seorang wanita karir sukses berusia 35 tahun, adalah sosok yang dikenal tangguh dan berdedikasi. Lahir dan besar di Medan, Rina dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan dan kerja keras. Berkat keuletannya, ia kini menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional ternama di Jakarta. Kecantikan Rina yang ayu dan manis, berpadu dengan kepribadian yang cerdas dan tegas, membuat banyak orang kagum. Namun, statusnya sebagai wanita sukses seringkali membuat para pria merasa minder untuk mendekatinya. Meski tampak sempurna di luar, Rina menyimpan sebuah kekosongan di hatinya. Usianya yang semakin matang membuat keluarga, terutama ibunya di Medan, sering menanyakan kapan ia akan menikah. Namun, Rina selalu tersenyum kecil dan menjawab, "Nanti, Bu. Kalau sudah waktunya." Di lubuk hatinya, Rina berharap menemukan seseorang yang mencintainya bukan karena status atau jabatan, melainkan karena dirinya apa adanya. Suatu hari, saat Rina sedang dalam perjalanan menuju rapat penting, mobilnya mendadak mogok di tengah jalan. Ia berada di kawasan yang cukup ramai di Jakarta, tetapi suasana siang itu terasa terik dan hiruk-pikuk lalu lintas semakin memperkeruh suasana hati Rina. Dengan sedikit gugup, ia keluar dari mobil dan mencoba menelepon bengkel langganannya. Tetapi sinyal telepon di lokasi itu kurang bersahabat. Sementara itu, seorang pemuda sederhana bernama Andra, yang sedang melintas dengan motornya, melihat Rina berdiri di pinggir jalan dengan wajah kebingungan. Andra, seorang karyawan di sebuah bengkel kecil, selalu memiliki kebiasaan untuk membantu orang yang kesulitan di jalan. Ia berhenti tanpa ragu dan mendekati Rina. "Maaf, Mbak, mobilnya mogok ya? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Andra dengan ramah. Rina, yang awalnya ragu menerima bantuan dari orang asing, akhirnya mengangguk. "Iya, Mas. Saya kurang tahu apa yang salah. Tadi tiba-tiba mesinnya mati." Andra segera memeriksa mobil Rina. Dengan cekatan, ia menemukan penyebab masalahnya. Aki mobil Rina bermasalah. "Sepertinya aki mobilnya soak, Mbak. Kalau mau, saya bisa bantu panggilkan teknisi atau ganti sementara pakai aki cadangan saya." Rina tertegun melihat sikap Andra yang begitu tulus dan ringan tangan. "Terima kasih, Mas. Kalau tidak merepotkan." Dalam waktu kurang dari setengah jam, Andra berhasil membuat mobil Rina menyala kembali. Rina tersenyum lega dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sebelum Andra pergi, Rina menawarkan untuk mengganti biaya akinya. Tetapi Andra menolak dengan sopan. "Tidak perlu, Mbak. Membantu saja sudah cukup buat saya," jawab Andra sambil tersenyum. Namun, Rina merasa tidak enak hati dan meminta nomor kontak Andra, dengan alasan akan mengembalikan aki yang telah ia gunakan. Setelah berpikir sejenak, Andra memberikan nomornya. "Kalau begitu, ini nomor saya, Mbak. Kalau ada masalah lagi dengan mobilnya, silakan hubungi saya." Setelah itu, mereka berpisah. Rina melanjutkan perjalanan menuju kantornya dengan pikiran yang sedikit berbeda. Meski pertemuan dengan Andra singkat, ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Rina merasa nyaman,
Sebuah kehangatan dan ketulusan yang jarang ia temui dalam kesehariannya di dunia kerja yang penuh tekanan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Andra, Rina tak bisa melupakan sikap tulus pemuda itu. Ia teringat senyum ramahnya dan caranya yang begitu cekatan membantu tanpa pamrih. Di tengah kesibukannya sebagai manajer perusahaan, perasaan aneh mulai muncul. Sesuatu yang berbeda dari interaksi-interaksi profesional yang biasa ia jalani. Sore itu, setelah rapat panjang yang melelahkan, Rina memutuskan untuk menghubungi Andra. Ia merasa perlu mengembalikan aki yang ia pinjam dan sekadar mengucapkan terima kasih sekali lagi. Andra, ini Rina. Yang waktu itu mobilnya mogok. Ingat saya? Dari seberang telepon terdengar suara hangat yang langsung ia kenali. Oh, Mbak Rina. Tentu ingat. Ada apa, Mbak? Saya ingin mengembalikan aki Anda. Boleh kita bertemu? Sekalian saya mau traktir kopi, anggap saja ucapan terima kasih saya, ujar Rina dengan nada ramah. Setelah berdiskusi singkat, mereka sepakat bertemu di sebuah kafe sederhana di daerah Jakarta Selatan. Saat Rina tiba, ia melihat Andra sudah menunggu di salah satu meja dekat jendela. Pemuda itu tampak sederhana dengan kaos polos dan jeans, namun ada sesuatu yang membuat Rina merasa nyaman melihatnya. Andra, terima kasih lagi ya untuk bantuanmu kemarin, ujar Rina sambil menyerahkan aki yang sudah ia ganti dengan yang baru. Andra tersenyum. Sama-sama, Mbak. Saya senang bisa membantu. Percakapan mereka pun mengalir dengan mudah. Rina bercerita tentang kehidupannya sebagai wanita karir, tekanan di tempat kerja, dan bagaimana sulitnya menemukan waktu untuk bersosialisasi di luar pekerjaan. Andra mendengarkan dengan seksama, sesekali menimpali dengan cerita ringan tentang pekerjaannya di bengkel. Aku pikir orang sepertimu pasti punya banyak teman dan penggemar. Tapi ternyata, kehidupan di atas sana juga nggak gampang. Ya, komentar Andra dengan nada tulus. Rina terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kadang orang melihat apa yang di luar saja. Tapi sebenarnya, aku hanya perempuan biasa yang juga ingin hidup sederhana dan bahagia. Percakapan itu berlangsung lebih lama dari yang Rina duga. Ia merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar mendengarkannya tanpa memandang status atau jabatan. Sebaliknya, Andra merasa kagum pada Rina yang ternyata rendah hati dan jauh dari kesan sombong meski memiliki karir yang cemerlang. Saat malam tiba, mereka pun berpisah. Sebelum pergi, Andra berkata, Mbak Rina, kalau ada masalah lagi, jangan ragu hubungi saya, ya. Rina mengangguk sambil tersenyum. Pasti, Andra. Dan, tolong panggil aku Rina saja. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai terjalin dengan lebih akrab. Sesekali Rina menghubungi Andra, bukan karena masalah mobil, tetapi hanya untuk berbagi cerita. Begitu pula sebaliknya, Andra merasa nyaman membicarakan hal-hal sederhana tentang hidupnya dengan Rina. Namun, di balik itu semua, Rina mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah pemuda sederhana seperti Andra menjadi bagian dari hidupnya yang selama ini terasa kosong? Ayo kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Hubungan antara Rina dan Andra semakin akrab. Walau berasal dari dunia yang berbeda, mereka menemukan kesamaan dalam cara pandang hidup yang sederhana. Andra, dengan kepribadiannya yang tulus dan rendah hati, menjadi tempat bagi Rina untuk melepas penat dan berbagi cerita. Di sisi lain, Rina menginspirasi Andra untuk memandang dunia dengan lebih luas.
Suatu sore, Rina memutuskan untuk mengunjungi bengkel tempat Andra bekerja. Ia merasa penasaran seperti apa kehidupan sehari-hari pria yang mulai mengisi pikirannya itu. Ketika tiba, Rina melihat Andra sedang sibuk memperbaiki sebuah motor. Tangan dan bajunya kotor oleh oli, tapi wajahnya tetap memancarkan ketenangan. "Rina? Wah, nggak nyangka kamu mau datang ke sini," ujar Andra dengan nada terkejut sekaligus senang. "Aku penasaran dengan tempat kerja kamu." "Boleh, kan?" jawab Rina sambil tersenyum. Andra mengajak Rina duduk di bangku kayu di pojok bengkel. Sambil menunggu Andra menyelesaikan pekerjaannya, Rina memperhatikan lingkungan sekitar. Tempat itu sederhana, jauh dari gemerlap dunia kantoran yang biasa ia tempati. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa hangat dan nyaman. Setelah selesai bekerja, Andra duduk di sebelah Rina. "Maaf, aku nggak bisa nyambut kamu dengan gaya yang mewah. Beginilah tempat kerja aku," katanya dengan nada sedikit ragu. "Justru ini yang aku suka, Andra. Kamu bekerja keras dan tulus. Itu lebih berarti daripada semua kemewahan yang aku lihat setiap hari," jawab Rina dengan jujur. Percakapan mereka berlanjut hingga sore berganti malam. Di tengah obrolan, Andra tiba-tiba berkata, "Rina, aku kadang heran. Kamu, seorang manajer sukses, cantik, dan pintar, kenapa mau berteman sama orang biasa kayak aku?" Rina terdiam sejenak, lalu menatap Andra dengan serius. "Karena kamu membuat aku merasa jadi diriku sendiri. Di dunia yang penuh ambisi dan kepura-puraan, aku butuh seseorang yang apa adanya, seperti kamu." Andra tertegun mendengar jawaban itu. Ia tak menyangka seorang seperti Rina bisa melihat dirinya dengan cara yang begitu istimewa. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada rasa minder yang masih menghantui Andra. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Rina bisa benar-benar mencintai pria sederhana seperti dirinya? Di sisi lain, Rina mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Andra semakin dalam. Namun, ia juga tahu bahwa perbedaan di antara mereka bukanlah hal yang mudah diabaikan. Keluarga, lingkungan, dan status sosial pasti akan menjadi rintangan yang harus mereka hadapi. Namun, malam itu, di bawah langit Jakarta yang mulai gelap, keduanya merasa seolah dunia hanya milik mereka berdua. Untuk sesaat, mereka melupakan semua perbedaan dan hanya menikmati kebersamaan yang hangat dan tulus. Hari demi hari berlalu, hubungan antara Rina dan Andra semakin erat. Meski tidak pernah secara langsung menyatakan perasaan, keduanya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Rina merasa nyaman dan bahagia setiap kali bersama Andra, sementara Andra, meski sering merasa minder, mulai percaya bahwa ia bisa menjadi seseorang yang berarti bagi Rina. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika suatu hari Rina pulang ke Medan untuk menghadiri acara keluarga. Ibunya, yang sudah lama mendesaknya untuk segera menikah, kembali membahas topik itu di tengah makan malam. "Rina, umurmu sudah 35 tahun. Kapan mau kenalkan seseorang ke ibu? Semua teman sebayamu sudah menikah, punya anak, bahkan sudah ada yang punya cucu," kata ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Rina hanya tersenyum kecil. "Belum ada yang cocok, Bu. Lagi pula, menikah itu kan bukan soal cepat-cepatan, tapi soal kesiapan." Namun, kakaknya, Aryo, yang juga hadir malam itu, menyela. "Cocoknya seperti apa lagi, Rin? Bukannya di Jakarta banyak laki-laki sukses?
Atau jangan-jangan kamu terlalu pilih-pilih? Rina menghela napas, mencoba meredakan perdebatan. Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa ia sedang dekat dengan seseorang, tapi ia tahu Andra tidak akan memenuhi kriteria keluarganya yang menginginkan pasangan dari latar belakang yang sama. Sepulang dari Medan, Rina kembali bertemu dengan Andra. Mereka duduk di sebuah taman kota yang biasa menjadi tempat mereka berbincang. Kali ini, Rina merasa perlu menceritakan kekhawatirannya. "Andra, aku mau cerita sesuatu," ujar Rina sambil menatap ke arah langit sore. Andra mengangguk, menunggu dengan sabar. "Di keluargaku, mereka selalu menuntut aku untuk segera menikah. Tapi mereka punya harapan yang tinggi, Andra. Mereka ingin aku menikah dengan seseorang yang setara, secara status dan kehidupan," kata Rina dengan nada pelan. Andra terdiam, memahami arah pembicaraan Rina. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rasa minder yang tiba-tiba menyeruak. "Aku ngerti, Rina. Dan aku sadar, aku ini cuma orang biasa. Mungkin aku nggak akan pernah bisa memenuhi harapan keluargamu," ujar Andra, suaranya lirih. Rina menoleh, menatap Andra dengan serius. "Bukan itu masalahnya, Andra. Aku nggak peduli soal status atau apapun. Yang aku pedulikan adalah perasaan kita. Tapi aku tahu, hubungan ini nggak akan mudah. Kita akan menghadapi banyak rintangan." Andra menghela napas dalam-dalam. "Aku nggak mau jadi beban buat kamu, Rina. Kalau kamu merasa hubungan kita akan menyulitkanmu, aku akan mundur." Rina menggeleng. "Jangan pernah berpikir seperti itu, Andra. Aku hanya butuh waktu untuk meyakinkan keluargaku dan diriku sendiri. Aku nggak mau kehilangan seseorang yang membuatku merasa hidup." Malam itu, meski perasaan mereka semakin kuat, bayangan akan rintangan yang harus dihadapi mulai mengintimidasi keduanya. Rina tahu bahwa ia harus memperjuangkan perasaannya jika ingin bersama Andra, sementara Andra harus melawan rasa minder yang terus menghantuinya. Namun, satu hal yang mereka sepakati, mereka akan mencoba. Bersama-sama. Cerita yang begitu mengesankan, ayo kita simak kembali kelanjutannya berikut ini. Setelah percakapan di taman itu, Rina dan Andra sepakat untuk mencoba menghadapi segala rintangan bersama. Meski berat, Rina yakin bahwa Andra adalah sosok yang mampu membuatnya bahagia dengan cara yang sederhana namun tulus. Sementara itu, Andra memutuskan untuk memperbaiki dirinya agar merasa lebih pantas mendampingi Rina. Namun, ujian pertama mereka datang lebih cepat dari yang diduga. Suatu hari, Rina memutuskan untuk menceritakan tentang Andra kepada sahabat terdekatnya, Mira, yang juga bekerja di perusahaan yang sama. "Rin, aku nggak nyangka kamu tertarik sama orang seperti Andra," kata Mira dengan nada terkejut setelah mendengar cerita Rina. "Apa maksudmu dengan orang seperti Andra?" Rina bertanya dengan nada tegas. "Yah, kamu tahu maksudku. Kamu itu manajer di perusahaan besar, sementara dia cuma mekanik bengkel. Aku nggak bilang dia orang buruk, tapi kamu harus realistis. Keluarga kamu pasti nggak akan setuju," jawab Mira. Kata-kata itu menusuk hati Rina, tapi ia tetap tenang. "Mira, aku tahu status kami berbeda. Tapi aku nggak butuh pasangan yang kaya atau punya jabatan tinggi. Aku butuh seseorang yang tulus, yang bisa nerima aku apa adanya. Andra punya itu." Mira hanya menghela napas, tak ingin memperpanjang debat. Namun,
Rina tahu bahwa pendapat Mira adalah cerminan dari apa yang mungkin akan dihadapi jika ia memperkenalkan Andra kepada keluarganya. Di sisi lain, Andra mulai mengambil langkah untuk meningkatkan dirinya. Ia mengikuti kursus otomotif di malam hari untuk memperdalam ilmunya dan merencanakan membuka bengkel kecil miliknya sendiri suatu hari nanti. Meski sederhana, ia ingin menunjukkan kepada Rina bahwa ia juga bisa memberikan kehidupan yang layak. Rina, aku mungkin gak bisa menjanjikan banyak, tapi aku akan berusaha jadi orang yang lebih baik untuk kamu, kata Andra suatu malam setelah mereka selesai makan malam di sebuah warung sederhana. Bukan itu yang aku mau, Andra. Aku gak peduli kamu berubah atau tidak. Aku hanya ingin kamu tetap jadi diri kamu. Tapi kalau ini yang membuatmu merasa lebih percaya diri, aku akan selalu mendukung, jawab Rina sambil tersenyum. Akhirnya, tibalah saat yang paling Rina takutkan. Ia harus memperkenalkan Andra kepada keluarganya. Rina memutuskan untuk mengundang Andra ke Medan dalam sebuah acara keluarga kecil. Ia tahu ini adalah langkah besar, tapi juga langkah yang harus diambil jika ia ingin hubungan mereka mendapat restu. Ketika Andra setuju untuk datang, ia merasa gugup namun bersemangat. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia serius dengan Rina. Ia mengenakan kemeja terbaik yang ia punya, meski sederhana, dan berusaha menampilkan sikap yang sopan dan percaya diri. Namun, ketika mereka tiba di rumah keluarga Rina, suasana terasa canggung. Ayah dan ibu Rina, meski ramah, jelas terlihat sedikit kaget saat mengetahui bahwa Andra adalah seorang mekanik. Kakak Rina, Aryo, bahkan tidak berusaha menyembunyikan keraguan di wajahnya. Andra, apa rencanamu ke depan? Maksudku, bagaimana kamu akan membangun masa depan bersama Rina? Tanya Aryo dengan nada yang sedikit mengintimidasi. Andra, meski gugup, menjawab dengan tenang, saya sedang belajar lebih banyak tentang otomotif dan berencana membuka bengkel sendiri. Mungkin itu terdengar sederhana, tapi saya yakin saya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Rina. Namun, jawaban itu tampaknya tidak cukup meyakinkan Aryo. Setelah Andra pulang, keluarga Rina mengadakan diskusi serius. Rina, kami tidak melarang kamu memilih pasangan, tapi tolong pikirkan masa depanmu. Apa kamu yakin dia bisa memberikan kehidupan yang kamu butuhkan? Kata ayahnya. Rina merasa kecewa, tapi ia tetap tegas. Ayah, aku tahu ini tidak mudah untuk diterima. Tapi aku tidak peduli soal materi atau status. Aku butuh seseorang yang mencintaiku dengan tulus, dan aku sudah menemukannya di Andra. Malam itu, Rina merasa bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia tahu bahwa cinta yang tulus layak diperjuangkan, meski harus melewati banyak tantangan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah malam yang penuh tekanan di rumah keluarganya, Rina kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya jujur tentang hubungannya dengan Andra. Namun di sisi lain, respons keluarganya yang dingin membuatnya semakin sadar bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Andra pun merasakan tekanan yang sama. Ia tahu bahwa statusnya sebagai seorang mekanik membuat keluarga Rina ragu. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk menunjukkan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan perbedaan status. Rina, kata Andra suatu malam ketika mereka bertemu di taman, aku ngerti keluargamu punya harapan tinggi untukmu. Kalau kamu merasa hubungan kita akan terlalu berat, aku akan mengerti kalau kamu mau menyerah.
Rina menatap Andra dengan serius. Andra, aku bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya kita bisa melewatinya. Yang penting, kita harus tetap saling mendukung. Mereka pun sepakat untuk terus melangkah, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh tantangan. Andra semakin giat bekerja dan belajar, sementara Rina mulai mencari cara untuk perlahan-lahan membuka hati keluarganya. Beberapa bulan kemudian, Rina memutuskan untuk membawa Andra kembali ke Medan. Kali ini, ia ingin menunjukkan kepada keluarganya sisi lain dari Andra, kepribadian tulus dan kerja keras yang selama ini membuatnya jatuh cinta. Ketika mereka tiba, suasana awalnya tetap canggung. Namun, Rina mencoba membuat suasana lebih hangat dengan melibatkan Andra dalam berbagai kegiatan keluarga. Salah satunya adalah membantu ayah Rina memperbaiki generator listrik yang rusak di rumah mereka. "Ayah, Andra bisa bantu. Dia cukup ahli soal mesin," kata Rina dengan nada ceria. Awalnya, ayah Rina tampak ragu, tapi ia akhirnya setuju. Dengan cekatan, Andra memeriksa generator dan menemukan masalahnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, generator itu kembali menyala. "Bagus juga kamu, Andra. Tanganmu cekatan," ujar ayah Rina sambil tersenyum tipis. Dari situ, suasana perlahan mencair. Andra mulai berbincang dengan ayah Rina tentang pekerjaannya di bengkel, serta rencananya untuk membuka usaha sendiri. Meski tidak langsung sepenuhnya menerima, ayah Rina mulai melihat bahwa Andra bukan sekadar pria sederhana, melainkan seseorang yang punya tekad kuat. Namun, Aryo, kakak Rina, masih belum bisa menerima Andra. Suatu malam, ketika Rina sedang di dapur membantu ibunya, Aryo mendatangi Andra yang sedang duduk di teras. "Andra, aku mau jujur saja," kata Aryo dengan nada tegas. "Aku nggak yakin kamu cukup baik untuk adikku. Kamu tahu, kan, Rina punya kehidupan yang jauh berbeda dari kamu. Apa kamu benar-benar bisa memberikan masa depan yang layak untuknya?" Andra terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Saya mungkin tidak sempurna, Mas Aryo. Tapi saya mencintai Rina, dan saya akan melakukan apa saja untuk membuatnya bahagia. Saya tahu saya punya banyak kekurangan, tapi saya percaya cinta itu bukan soal kesempurnaan, melainkan soal usaha dan komitmen." Aryo menghela napas. "Kita lihat saja. Aku hanya berharap kamu tidak mengecewakan Rina." Ketika waktu berlalu, sikap keluarga Rina perlahan berubah. Melihat kesungguhan Andra, terutama dari cara ia menghormati mereka dan berusaha keras untuk membuktikan dirinya, membuat hati mereka mulai luluh. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Ibu Rina memanggil putrinya ke ruang tamu. "Rina, Ibu tahu kamu keras kepala. Dan Ibu juga tahu kamu sudah besar dan bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau memang Andra adalah pilihanmu, Ibu hanya berharap dia bisa menjaga dan membahagiakanmu," ujar ibunya dengan nada lembut. Mendengar itu, mata Rina berkaca-kaca. Ia memeluk ibunya dengan erat. "Terima kasih, Bu. Aku janji, aku nggak akan menyesali pilihanku." Meski restu penuh belum sepenuhnya didapat, Rina merasa bahwa ini adalah langkah besar untuk hubungan mereka. Ia tahu perjuangan masih panjang, tapi ia dan Andra bertekad untuk melaluinya bersama. Setelah mendapatkan restu dari ibunya, hubungan Rina dan Andra mulai memasuki babak baru. Namun, tantangan terbesar masih datang dari Aryo, kakak Rina. Ia belum sepenuhnya percaya pada Andra dan terus mencari alasan
untuk menguji kesungguhan pria itu. Suatu hari, Aryo tiba-tiba menghubungi Andra. "Andra, aku butuh bantuanmu. Ada mobil teman yang rusak di pinggir jalan. Bisa kamu bantu? Sekalian aku mau lihat sejauh apa kemampuanmu," katanya dengan nada datar. Andra, meski merasa bahwa ini adalah ujian, tetap menerima tantangan itu. Ia datang ke lokasi yang disebutkan Aryo dan segera mengecek mobil yang bermasalah. Dengan keterampilan dan ketenangannya, ia berhasil memperbaiki mobil itu dalam waktu kurang dari 1 jam. "Aku nggak cuma lihat kamu jago soal mesin," kata Aryo sambil mengamati. "Aku juga ingin tahu apakah kamu benar-benar bisa bertanggung jawab, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal adikku." Andra mengangguk. "Saya paham, Mas Aryo. Rina adalah orang yang sangat berarti bagi saya. Saya mungkin nggak punya banyak, tapi saya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya." Meskipun jawaban itu tidak langsung meluluhkan hati Aryo, ia mulai melihat keseriusan Andra. Di sisi lain, Rina terus berusaha memperkuat keyakinan keluarganya dengan menunjukkan bahwa ia bahagia bersama Andra. Sementara itu, Andra mulai merealisasikan mimpinya untuk membuka bengkel sendiri. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ditambah pinjaman kecil dari salah satu temannya, ia berhasil menyewa sebuah tempat kecil di pinggiran kota Jakarta. Bengkel itu sederhana, tetapi penuh harapan. Ketika Rina mengunjungi bengkel untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. "Andra, aku tahu kamu bisa," katanya sambil tersenyum lebar. "Tapi ini baru awal, Rina. Aku masih harus banyak belajar dan bekerja keras," jawab Andra dengan rendah hati. Rina menggenggam tangan Andra. "Yang penting kamu sudah memulai. Aku percaya, kita bisa melalui semuanya bersama." Bengkel itu menjadi simbol perjuangan mereka. Rina sering datang untuk membantu Andra mengatur keuangan dan pemasaran, sementara Andra terus fokus pada pekerjaannya. Lambat laun, bengkel itu mulai dikenal, dan Andra mendapat lebih banyak pelanggan. Keteguhan Rina. Namun, di balik semua kemajuan itu, Rina masih harus menghadapi tekanan dari lingkungannya. Rekan-rekannya di kantor sering memberikan komentar sinis tentang pilihannya untuk bersama Andra. "Kamu nggak takut, Rin? Kalau nanti hidupmu jadi susah gara-gara dia?" tanya salah satu rekannya suatu hari. Rina hanya tersenyum. Hidup nggak selalu tentang materi. Kebahagiaan itu datang dari hati, bukan dari apa yang terlihat di luar. Meski demikian, komentar-komentar seperti itu terkadang membuat Rina merasa lelah. Namun, setiap kali ia melihat ketulusan Andra, semua keraguan itu sirna. Setelah beberapa bulan, keluarga Rina akhirnya memberikan restu penuh. Aryo, yang selama ini paling keras menentang, akhirnya berbicara langsung dengan Rina. "Rina, aku tahu aku terlalu keras padamu dan Andra. Tapi setelah melihat perjuangannya dan bagaimana dia memperlakukanmu, aku sadar dia memang orang yang tepat untukmu," kata Aryo dengan nada tulus. Rina tersenyum lebar, merasa lega. "Terima kasih, Mas Aryo. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu." Tak lama setelah itu, Andra datang ke Medan untuk berbicara langsung dengan ayah Rina. Dengan sikap sopan dan penuh keyakinan, ia meminta izin untuk melamar Rina. "Pak, saya tahu saya bukan pria sempurna, tapi saya mencintai Rina, dan saya berjanji akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Izinkan saya membangun masa depan bersama Rina," kata Andra dengan nada mantap. Ayah Rina terdiam sejenak,
lalu mengangguk. Saya melihat kesungguhanmu, Andra. Kalau Rina sudah memilihmu, saya percaya kamu akan menjaga dia dengan baik. Momen itu menjadi awal baru bagi mereka. Dengan restu penuh dari keluarga, Rina dan Andra semakin mantap melangkah ke jenjang pernikahan. Namun, mereka tahu, pernikahan bukanlah akhir dari perjuangan. Itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan terus menguji cinta dan komitmen mereka. Mari kita simak kembali cerita yang begitu mengharukan berikut ini. Dengan restu keluarga yang akhirnya didapatkan, Rina dan Andra mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Meski Rina berasal dari keluarga berada, ia ingin pesta pernikahan yang sederhana, sesuai dengan kepribadian Andra dan visi mereka tentang hidup bersama. Aku nggak mau pesta besar-besaran, Andra. Yang penting kita menikah dengan penuh kebahagiaan, kata Rina saat mereka duduk bersama membicarakan rencana itu. Andra mengangguk setuju. Aku juga setuju, Rina. Aku nggak ingin kita membebani keluarga atau diri kita sendiri. Pernikahan ini bukan tentang pamer, tapi tentang komitmen kita. Namun, keputusan mereka untuk mengadakan pesta yang sederhana mendapat sedikit penolakan dari keluarga besar Rina. Rina, kamu itu anak perempuan satu-satunya di keluarga ini. Masa pernikahanmu tidak dirayakan dengan layak? Apa kata orang nanti? Ujar ibunya dengan nada khawatir. Rina mencoba menjelaskan. Bu, pernikahan ini adalah tentang aku dan Andra. Kami ingin sesuatu yang lebih intim dan bermakna. Aku mohon, izinkan aku melakukannya dengan caraku. Setelah perdebatan kecil, akhirnya keluarga Rina setuju, meskipun dengan sedikit rasa berat hati. Sementara itu, lingkungan Andra memberikan dukungan penuh. Teman-teman kerjanya di bengkel bahkan membantu mempersiapkan dekorasi sederhana untuk resepsi. Mereka mendekorasi bengkel Andra dengan kain-kain dan bunga, mengubahnya menjadi tempat yang unik untuk perayaan. Kami mungkin nggak bisa kasih banyak, Andra, tapi kami mau pernikahanmu jadi spesial, kata salah satu temannya sambil tersenyum. Andra merasa terharu dengan bantuan itu. Terima kasih, teman-teman. Kalian adalah keluarga kedua bagiku. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pertemuan resmi antara keluarga Rina dan keluarga Andra. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, suasana pertemuan itu penuh dengan kehangatan. Keluarga Andra, yang sederhana, merasa sedikit canggung di awal, tapi keramahan keluarga Rina membantu mencairkan suasana. Ayah dan ibu, ini keluarga Andra, kata Rina sambil memperkenalkan calon mertuanya. Ayah Rina menjabat tangan ayah Andra dengan hangat. Terima kasih sudah membesarkan Andra menjadi pria yang luar biasa. Kami merasa beruntung memiliki dia dalam keluarga kami. Ucapan itu membuat ayah Andra terharu. Kami juga merasa bangga anak kami bisa bersama Rina. Pak, dia wanita yang sangat baik. Pertemuan itu menjadi bukti bahwa cinta benar-benar bisa menyatukan dua dunia yang berbeda. Momen pranikah. Di tengah semua persiapan, Rina dan Andra menyempatkan diri untuk merenungkan perjalanan mereka. Mereka duduk di sebuah taman kecil, tempat mereka biasa berbincang di awal hubungan. Kalau aku ingat awal kita ketemu, rasanya kayak mimpi, ujar Rina sambil tersenyum. Andra tertawa kecil. Aku juga nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Tapi aku bersyukur. Rina, kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Rina menggenggam tangan Andra. Dan aku juga. Kita sudah melalui banyak hal, Andra. Aku yakin,
Apapun yang akan kita hadapi di masa depan, kita bisa melewatinya bersama. Andra mengangguk. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu, Rina. Dalam suka maupun duka. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tapi cinta dan keyakinan yang mereka miliki adalah modal terbesar untuk melangkah ke masa depan. Hari pernikahan pun tiba. Dengan dekorasi sederhana namun penuh makna, Rina dan Andra mengucapkan janji suci di depan keluarga dan teman-teman terdekat mereka. Di tengah acara, ayah Rina memberikan sambutan yang penuh haru. Sebagai orang tua, saya hanya ingin anak saya bahagia. Dan hari ini, saya melihat kebahagiaan itu di wajah Rina. Terima kasih, Andra, telah menjadi pria yang membuatnya tersenyum seperti ini. Acara pernikahan itu berjalan dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tapi setiap momen terasa begitu tulus dan berharga. Saat malam tiba, Rina dan Andra berdiri di bawah langit yang dipenuhi bintang. Kita berhasil, Andra, kata Rina sambil menatap mata suaminya. Andra tersenyum. Ini baru awal, Rina. Perjalanan kita masih panjang. Tapi selama kita bersama, aku yakin kita bisa melewati semuanya. Dengan hati yang penuh cinta dan harapan, mereka melangkah bersama, memulai babak baru dalam hidup mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap semangat dalam menapaki waktu, di dalam kehidupan ini, dengan tetap semangat dan semakin baik lebih berkualitas lagi. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di Cerma Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.